Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita iman, Islam, dan keberkahan dalam hidup ini. Salawat, salam, dan taslim selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa kembali dengan sahabatku di channel ini. Harapan dan doa dari kami, semoga sahabatku semua hari ini diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dilapangkan rezeki, diampuni dosa, dipanjangkan umur, dan hidupannya barokah. Amin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam video kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang muslim yang taat, tugas kita adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan rutin melaksanakan dan melakukan sholat, baik itu sholat fardu 5 kali sehari maupun sholat sunnah lainnya. Karena itu tidak ada yang bisa menjamin dan tidak ada yang mengetahui pasti apakah sholat kita yang kita lakukan setiap hari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau malah ditolak dan tidak diterima. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tahukah sahabatku, ternyata ada beberapa tanda-tanda yang dapat mengisyaratkan diterimanya sholat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini ulasan yang akan kami sampaikan. Pertama, sholat yang dilakukan dengan merendahkan diri. Maksudnya, sholat yang dilakukan dengan khusyuk, menjiwai takut, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Ali bin Abi Thalib yang setiap akan melaksanakan sholat, tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat pasi. Seseorang pun bertanya kepada beliau, "Ada apa dengan engkau, wahai Amirul Mukminin?" Ali menjawab, "Engkau tidak tahu bahwa sebentar lagi aku akan menghadapi waktu amanah." Beliau melanjutkan, "Sholat adalah suatu amanah Allah yang pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan bukit untuk memikulnya. Tetapi mereka menolaknya karena khawatir akan mengkhianatinya. Dan sekarang aku mengembannya." Tak jauh berbeda dengan Ali, Khalifah Umar bin Khattab yang dikenal sangat gagah berani, bahkan ditakuti syaitan, pun senantiasa bercucuran air mata setiap melaksanakan sholat. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, menahan nafsu. Tanda yang kedua ini menunjukkan diterimanya sholat seseorang apabila sholatnya tersebut dapat dan mampu menjadi alat kontrol untuk mengendalikan hawa nafsunya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari kejelekan dan kemungkaran, maka sholatnya hanya menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Nanti pada hari kiamat ada orang yang membawa sholatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sholatnya diterima seperti dilipat-lipatnya pakaian yang kotor dan usang, lalu sholat itu dilemparkan ke wajahnya." Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, banyak melakukan zikir. Tanda yang ketiga ini, tanda diterimanya sholat seseorang itu apabila sholatnya tersebut menjadi motivasi baginya untuk semakin memperbanyak berzikir dan hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menambah amalan-amalan ibadah lainnya, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Allah akan menguji kamu siapa yang paling baik amalnya." Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keempat, soleh secara sosial. Orang yang sholatnya diterima tidak hanya akan beramal untuk mensolehkan dirinya sendiri, tetapi juga menjadikan ia soleh secara sosial. Hal ini ditunjukkannya dengan kepeduliannya pada kondisi sosial
pada orang-orang di sekitarnya, sangat peduli pada anak yatim, fakir miskin, pada orang-orang terkena musibah, baik tetangga dekat maupun jauh, dan pada orang lain yang sangat membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan paparan tersebut di atas kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang bisa diambil, agar kita semakin giat melaksanakan sholat dengan khusyuk, menjiwai takut, dan merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian dahulu video ini kami sampaikan. Terima kasih dengan sabar menonton video ini sampai selesai. Semoga dengan video ini semakin menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat. Tak lupa sebarkan kebaikan-kebaikan kepada teman-teman sekalian agar menjadi ladang amal yang kita nikmati di akhirat kelak. Sampai jumpa di video Islam berikutnya, dan selamat menjalani hari ini dengan penuh barokah. Amin. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.